Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Garut akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 tentang coaching dalam supervisi akademik, terdiri dari observer, coach, dan juga coach. Bersama saya Sandy Firman sebagai coach dan Bapak Dian sebagai observasi dan Pak Herman sebagai coach. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sandy. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Dian. Ya, gimana kabarnya Pak Sandy? Alhamdulillah saya dalam keadaan baik, Pak. Alhamdulillah. Pak Sandy, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan nih sama Bapak. Pertama-tama ya, saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini ya. Baik Pak, pada coaching kita hari ini, coach dan coacher akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Kemudian, bagaimana Bapak memberikan pertanyaan berbobot kepada coacher dan juga bagaimana coacher tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa yang disesuaikan dengan prinsip coaching diantaranya ada kemitraan, terus ada proses kreatif dan memaksimalkan potensi. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bapak adalah kompetensi apa yang akan Bapak kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk potensi yang ingin saya kembangkan, yang pertama yaitu presence Pak, atau kehadiran penuh. Ya. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga yaitu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Pak. Ya, baik. Pertanyaan kedua ya, ini kompetensi mana yang akan Bapak kembangkan secara spesifik dan ingin diobservasi? Oke, kalau misalkan secara spesifik kompetensi yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot Pak. Ya. Kemudian terakhir ya, Pak. Indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Bapak dalam proses coaching kali ini? Oke, saya sebagai coach menginginkan coach saya itu dapat menemukan solusi-solusi dari permasalahan yang dia miliki Pak, sehingga dia mengetahui apa saja langkah yang dapat dia tempuh untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Ya, baik ya. Demikian dulu ya Pak, praobservasi kita kali ini. Silakan Bapak melakukan coachingnya terhadap coach. Iya baik Bapak, terima kasih banyak Pak atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Sandy. Bagaimana kabarnya Pak Herman? Alhamdulillah dalam keadaan sehat Pak. Bagaimana kabar Bapak juga? Alhamdulillah kalau Bapak dalam keadaan sehat, saya juga alhamdulillah Pak dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah. Dengar-dengar katanya Bapak ada yang ingin Bapak sampaikan atau ceritakan kepada saya Pak? Benar begitu Pak Sandy. Saya mempunyai permasalahan atau angan-angan yang ingin saya carikan solusi pemecahan masalahnya begitu. Oke baik, namun sepertinya karena keterbatasan waktu ya, kita bisa mengobrol selama 15-20 menit saja ya Pak. Iya. Kira-kira apa nih yang ingin Bapak sampaikan? Oh begini Pak, sebenarnya saya mempunyai masalah ya di sekolah saya, di mana guru-guru itu dalam melaksanakan pembelajaran, beliau itu melaksanakan pembelajarannya metode pembelajarannya itu konvensional. Mereka hanya ceramah lagi gitu. Jadi kan kalau kita pikirkan sekarang ya, metode ceramah itu bukan satu-satunya metode yang dapat digunakan untuk memaksimalkan pembelajaran begitu Pak. Oke baik Bapak, setelah Bapak ceritakan tadi dapat saya garis bawahi bahwa permasalahan yang menimpa Bapak itu di sekolah Bapak itu masih ada guru atau masih banyak guru yang hanya menggunakan metode konvensional seperti itu ya Pak ya? Betul Pak. Oke, kira-kira dari percakapan hari ini apa yang Bapak harapkan Pak? Nah, saya menginginkan sebuah hasil, yaitu
guru-guru saya dapat meningkatkan kompetensinya dalam mengajar, misalnya dengan menggunakan metode yang lebih bervariatif, lah, gitu, lebih menyenangkan, adanya perubahan begitu terhadap pembelajaran yang dilaksanakannya. Oke, baik Bapak, tadi Bapak sudah menyebutkan ingin ada perubahan gitu ya Pak di sekolah Bapak terhadap guru-gurunya. Kira-kira perubahan apa gitu yang Bapak inginkan sehingga ada peningkatan terhadap kompetensi dari guru-guru di sana? Terutama dalam kegiatan mengajar ya, saya menginginkan guru-guru itu mereka mengajar dengan metode yang lebih variatif gitu Pak, sehingga memaksimalkan potensi peserta didiknya juga ikut aktif dalam pembelajaran, tidak seperti hanya menggunakan metode ceramah saja yang dimana dikuasai pembelajaran itu oleh gurunya atau student center gitu Pak. Oke, baik Bapak, dari hasil penjelasan Bapak katanya Bapak itu menginginkan bahwa ada perubahan seperti tidak menggunakan lagi metode konvensional seperti ceramah saja ya Pak. Nah, kira-kira dengan kondisi yang diinginkan Bapak itu ada pada level 10 ya Pak ya, kira-kira. Nah, sekarang ini kira-kira di sekolah Bapak masih ada pada level berapa Pak? Kalau saya pikir-pikir di sekolah saya ada di level 5 kayaknya ya Pak ya. Oke, kalau misalkan sekarang sekolah Bapak itu Bapak anggap masih pada level 5. Nah, kira-kira sampai ke level berapa Bapak bisa meningkatkan kemampuan guru-guru di sana? Apabila saya melihat potensi yang ada di guru-guru saya realistisnya ada di posisi 7 gitu Pak ya. Apabila lebih dari itu kemungkinan agak berat. Soalnya mengapa? Karena di sekolah saya itu banyak sekali guru-guru senior yang kemampuan terhadap IT-nya agak kurang lah, bisa dikatakan seperti itu Pak. Oke, baik. Tadi Bapak menginginkan ada peningkatan dari level 5 ke level 7 ya? Iya. Nah, kira-kira usaha apa yang bisa Bapak laksanakan untuk melaksanakan yang bisa Bapak laksanakan agar ada perubahan? Usaha yang dapat saya laksanakan misalnya adanya pendampingan terhadap guru-guru misalnya, atau mentoring ya terhadap guru-guru dalam proses atau kegiatan belajar mengajarnya itu. Oke, baik. Tadi kata Bapak sudah menemukan solusi ya dengan cara mentoring. Oke, kira-kira selain itu ada lagi nggak selain dari mentoring Pak yang mungkin efektif? Kalau saya pikir-pikir bisa juga kayaknya dilakukan dengan cara workshop atau dengan cara pelatihan begitu ya. Bisa kayaknya. Oke, berarti workshop, pelatihan, mentoring sebenarnya bisa ya untuk mengatasi masalah Bapak. Namun kalau misalkan dalam keadaan mendesak nih sekarang nih, dari 3 hal tersebut yang akan Bapak ambil solusi yang mana Pak? Kalau memikirkan sekarang ya tentang waktu, kemudian biaya dan persiapan sebagainya, saya kemungkinan besar mengambil yang pertama yaitu mentoring gitu Pak. Oke, mentoring berarti pendampingan secara face to face terhadap guru di sana gitu ya Pak. Betul. Nah, kira-kira yang akan Bapak libatkan Pak dalam kegiatan tersebut mungkin siapa saja Pak? Kalau yang akan saya libatkan pertama kemungkinan ya kepala sekolah terutama dilibatkan untuk koordinasi ya. Kemudian yang kedua tentu saya akan melibatkan guru-guru yang dianggap sudah mampu gitu melaksanakan pembelajaran yang lebih efektif daripada hanya menggunakan metode ceramah saja. Oke, berarti Pak Herman ini akan melakukan kolaborasi dengan pihak-pihak lain ya untuk menyelesaikan hal tersebut. Nah, kira-kira Bapak bisa mulai merealisasikan kegiatan mentoring atau melaksanakan kegiatan mentoring itu mulai dari sejak kapan Pak? Kalau saya pikirkan lagi, kemungkinan bisa dilaksanakan minggu depan ya Pak. Soalnya kalau minggu sekarang kemungkinan itu persiapan terlebih dahulu. Misalnya saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah, kemudian menyampaikan tujuan kepada guru-guru, kemudian menghubungi orang yang dianggap sudah kompeten di bidang itu, gitu mungkin Pak. Oke, Pak Herman, baik sekali. Ternyata Bapak sudah menemukan solusi ya dari permasalahan-permasalahan Bapak. Nah, sekarang apakah Bapak sudah merasa dari percakapan ini apa sih yang Bapak dapatkan? Nah, yang saya dapatkan dari percakapan ini adalah
alternatif solusi ya Pak terhadap peningkatan kompetensi guru-guru yang ada di sekolah saya, terutama dalam kegiatan belajar mengajar gitu Pak. Oke, alhamdulillah berarti Bapak sudah mendapatkan gambaran ya, Iya, apa iya. saja langkah-langkah yang bisa Bapak laksanakan untuk menyelesaikan permasalahan tadi Iya, ya, alhamdulillah. keinginan adanya perubahan menjadi pembelajaran menjadi lebih bervariatif lagi seperti itu. Iya. Dengan cara mungkin tadi face to face untuk Iya. mentoring dan juga berkolaborasi dengan temannya seperti itu ya Pak. Ya, terima kasih atas percakapan kali ini. Banyak sekali manfaat yang saya peroleh ya, gambaran-gambaran untuk meningkatkan kompetensi guru-guru saya. Terima kasih atas waktu yang telah disediakan oleh Pak Sandy. Ya, sama-sama Bapak. Mungkin di lain waktu kita dapat berkomunikasi lagi ya, dapat berkolaborasi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan kita. Terima kasih juga telah kita berkomunikasi ya untuk mempererat tali silaturahmi Pak. Mungkin karena waktu sudah mau habis ya Pak, dicukupkan sekian ya Pak. Oh iya, boleh Pak. Ya, Terima baik. kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Herman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Assalamualaikum Pak Sandy. Waalaikumsalam Pak Dian. Ya, Pak Sandy tadi sudah melakukan coaching bersama Pak Herman. Nah, sebelum penutupan ya Pak, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih pasca observasinya. Yang pertama, apa yang sudah Bapak lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator capaian yang diinginkan? Oke, baik, di coaching tadi saya dengan coach saya yaitu Pak Herman sudah melaksanakan kegiatan sesuai dengan alur tirta Bapak, di mana kita sudah menyampaikan tujuan, kemudian ada identifikasi terhadap masalah, kemudian ada rencana aksi dan juga tanggung jawab. Nah, di sana juga saya bisa menggali informasi-informasi dari coach saya Pak, sehingga menemukan alternatif solusi untuk menyelesaikan permasalahan dia Pak. Ya, Beliau Pak. Oke Pak Sandy, menurut saya sebagai observer ya, berlebih tadi proses coaching Pak Sandy dengan Pak Herman ini sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya juga sesuai dengan alur tirta, dan juga Pak Herman ini sudah berusaha menggali dan memberi tadi Pak Sandy juga sudah memahami dan menggali ya, memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Pak Herman, sehingga Pak Herman ini bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan juga coaching tadi sudah dilakukan dengan prinsip-prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir ya Pak, sebelum kita tutup, yaitu kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching barusan? Ya, baik Bapak, terima kasih atas pertanyaannya. Untuk kompetensi lain yang ingin saya lakukan atau ingin saya dalami yaitu bagaimana memahami proses gitu. Proses dari setiap pembicaraan agar bisa lebih mendalam lagi seperti itu, Pak. Ya. Semoga kedepannya kita bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.